Evi yang ternyata tidak terima jika hanya dibayar 200 ribu rupiah saja. Kemudian tiba-tiba meminta tambahan uang sebesar 300 ribu rupiah. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Beberapa waktu lalu, di tahun 2025, warga Malang, Jawa Timur sempat digegerkan dengan kabar penemuan mayat seorang wanita yang terbujur kaku di atas kasur sebuah losmen. Mulutnya tersumpal kain dan tubuhnya tertutup bantal. Ternyata mayat wanita tersebut adalah korban penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang pria yang merupakan kekasih gelapnya sendiri. Peristiwa mengerikan itu pun rupanya dipicu karena bayaran untuk berhubungan yang membuat pelaku mengamuk dan nekat menghabisi nyawa korban dengan begitu bengisnya. Bagaimana cerita lengkap dari kisah yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Misteri seorang wanita di sebuah losmen di Kota Malang, Jawa Timur akhirnya terungkap. Setelah melakukan pencarian selama 5 hari, petugas berhasil menangkap pelaku di kediamannya di wilayah Wajak, Malang, Jawa Timur. Sebelum aku lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita lanjut ceritanya. Di sebuah daerah di Malang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, yang dikenal sebagai daerah yang memiliki pemandangan alam khas pedesaan, dikelilingi hamparan persawahan, perkebunan, dan udara yang sejuk khas pegunungan. Ada seorang pria, usianya saat itu telah menginjak 26 tahun, bernama Ahmad Komarudin. Pria yang akrab disapa dengan panggilan Ahmad ini sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan yang rela membanting tulang di bawah terik matahari, diterpa hujan, bahkan rela kulitnya terbakar, terpapar debu, dan berlapis pasir serta semen, semata-mata demi memperoleh uang untuk tetap bisa bertahan hidup, juga untuk biaya pacaran. Ya sobat, meski hidupnya penuh kesulitan dan harus bergelut dengan kerasnya pekerjaan sebagai buruh bangunan, Ahmad tentunya juga butuh cinta sebagai pemanis hidupnya yang terasa pahit karena himpitan ekonomi. Pacarnya merupakan seorang wanita berusia 29 tahun, 3 tahun lebih tua dari Ahmad, bernama Evi, warga Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Pacar Ahmad ini merupakan seorang wanita penghibur, yang mana diketahui keduanya pertama kali berjumpa di sebuah acara di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Saat itu, meski berada di tengah keramaian, pandangan mereka sempat bertemu dan berlanjut dengan obrolan ringan. Dari pertemuan singkat yang semakin intens, benih-benih rasa mulai tumbuh di antara mereka. Lalu kemudian tak butuh waktu lama, keduanya pun saling jatuh hati dan akhirnya memutuskan untuk meresmikan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih. Kini hubungan Ahmad dan Evi sudah berjalan selama 1,5 tahun. Namun sobat, bisa dibilang hubungan yang dibangun mereka ini adalah hubungan yang terlarang. Pasalnya, Evi pacar Ahmad ternyata sudah berkeluarga. Evi sudah punya suami, bahkan telah dikaruniai anak. Ada media yang menyebut Evi memiliki 3 orang anak, tapi ada juga yang mengatakan hanya 1 dan usianya baru setahun. Entah mana yang benar, yang jelas Evi telah diam-diam mengkhianati suaminya dengan menyimpan pria lain di hatinya, yaitu Ahmad. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, keadaan Evi yang telah bersuami itu ternyata juga diketahui oleh Ahmad. Meski begitu, mirisnya Ahmad seolah tidak memedulikan hal tersebut. Ahmad tidak marah, tidak menjauh, atau bahkan tidak merasa bersalah sekalipun, entah karena memang terlalu cinta hingga buta terhadap fakta tersebut, atau mungkin karena ada alasan lain yang membuatnya rela berbagi kasih dengan suami sah Evi. Mungkin salah satunya karena Evi yang berprofesi sebagai wanita penghibur bisa melayaninya dengan baik. Nah sobat, meski hubungan mereka merupakan hubungan yang terlarang, keduanya seolah menutup mata dan hanya terfokus pada kebahagiaan mereka sendiri. Mereka sering menghabiskan waktu berdua, menciptakan berbagai momen yang hanya mereka nikmati bersama. Singkat waktu, tepatnya pada hari Minggu 15 Juni 2025,
Evi mengajak Ahmad untuk bertemu. Mereka lantas bertemu dan ngopi bersama. Saat ngopi tersebut, mereka pun ingin meneruskan pertemuan mereka dengan melakukan hubungan yang lebih intim, layaknya pasangan suami istri yang sah. Sehingga rencananya, mereka ingin pergi ke sebuah losmen untuk menyalurkan hasrat mereka tersebut. Namun sobat, meski hubungan mereka adalah sepasang kekasih, untuk berhubungan, Evi ternyata memasang tarif. Dari informasi yang beredar di media, Evi meminta bayaran sebesar Rp500.000. Namun saat itu Ahmad hanya mampu memberikan uang sebesar Rp200.000. Evi yang kemudian mungkin berpikir dibanding tidak dapat uang sama sekali pun, kemudian menerima saja uang Rp200.000. Setelah menerima uang Rp200.000 tersebut, keduanya lantas pergi untuk menyewa sebuah kamar di Losmen Windu, Kenjono yang berada di Kecamatan Sukun, Kabupaten Malang. Losmen ini sudah berdiri sejak era 1980-an, buka 24 jam dan dikenal kerap menerima tamu pasangan. Selain itu, tarifnya yang relatif ekonomis untuk menginap semalam menjadi alasan bagi Ahmad dan Evi mengapa memilih tempat tersebut untuk menghabiskan waktu bersama. Singkat waktu, saat malam menjelang larut, sekitar pukul 11 malam, Ahmad dan Evi tiba di Losmen Windu, Kenjono. Suasana di sekitar penginapan tampak sunyi, hanya sesekali terdengar kendaraan melintas. Dari resepsionis, mereka saat itu mendapat kamar nomor 11, yang mana setelah dari resepsionis untuk memesan kamar, mereka langsung menuju kamar nomor 11. Kemudian, sesampainya di dalam kamar, sebelum berhubungan, keduanya sempat berbincang ringan terlebih dahulu, sambil bermesraan. Lalu, melanjutkannya dengan hubungan yang lebih intim, layaknya pasangan suami istri yang sah. Yang mana kemudian usai berhubungan, Evi yang ternyata tidak terima jika hanya dibayar Rp200.000 saja. Kemudian tiba-tiba meminta tambahan uang sebesar Rp300.000. Menurut informasi yang beredar di media, uang itu rencananya akan dipakai untuk biaya tambahan jalan-jalan. Namun entah apa alasan pastinya, atau mungkin saja memang hanya sekedar menuntut haknya. Evi sendiri pun merasa wajar meminta hal tersebut. Selain karena memang sisa bayaran itu adalah haknya, juga karena Ahmad adalah pacarnya yang seharusnya bisa memahami dan menuruti keinginannya. Bahkan alangkah lebih baik dan membuatnya senang jika memberikan uang lebih. Namun harapan itu berbanding terbalik dengan kenyataan. Ahmad yang hanya bekerja sebagai buruh bangunan tersebut memiliki penghasilan terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja ia sudah susah, apalagi harus memberi uang tambahan. Sehingga Ahmad menolak permintaan Evi tersebut. Penolakan dari Ahmad itu pun membuat Evi kesal. Evi merasa Ahmad terlalu pelit dan tidak menghargai dirinya. Kekesalan itu pun berubah menjadi sikap dingin yang ditunjukkan kepada Ahmad. Namun bukannya Ahmad membujuk pacarnya yang sedang ngambek tersebut, yang ada Ahmad malah ikut terpancing emosi karena Ahmad merasa Evi tidak mau mengerti kondisinya sebagai buruh bangunan dengan penghasilan pas-pasan. Sehingga pertemuan yang seharusnya bisa jadi momen penuh bahagia itu malah berujung pada emosi mereka yang saling meledak. Evi yang mendengar Ahmad bernada tinggi padanya, Evi pun juga jadi semakin tersulut emosi dan memaki Ahmad. "Dasar pengangguran tidak punya uang," kata Evi dengan emosi yang meledak-ledak. Mendengar makian yang dilontarkan Evi, Ahmad pun tidak terima. Kata-kata itu begitu menginjak-injak harga dirinya, sehingga membuat emosi Ahmad kian mendidih. Yang kemudian seiring berjalannya waktu, emosi yang kian membara itu jadi benar-benar tak terkendali, membuat Ahmad juga ikut melampiaskan seluruh kekecewaan dan emosi pada Evi dengan kata-kata yang tak kalah kerasnya. Sebagaimana wanita pada umumnya, Evi tentu kecewa saat dibentak oleh orang yang dicintainya. Rasa marah bercampur dengan sakit hati membuatnya kehilangan kendali, hingga Evi lalu mendorong tubuh Ahmad. Dorongan itu sontak dibalas oleh Ahmad dengan dorongan yang lebih keras sampai membuat Evi terhuyung. Namun Evi tidak menyerah dan kembali bangkit untuk menunjukkan dirinya tidak terima diperlakukan seperti itu oleh Ahmad. Pertengkaran yang kecil itu berubah menjadi amarah yang semakin liar. Dalam gejolak emosinya, Ahmad kalap. Ia mulai mencari sesuatu di sekitar kamar untuk melampiaskan kemarahannya. Hingga kemudian pandangannya jatuh pada sehelai kain yang ada di dekatnya. Tanpa pikir panjang, ia meraih kain itu dan dengan kasar menyumpalkannya ke mulut Evi agar tidak lagi berteriak. Namun amarah Ahmad belum juga reda. Dengan cepat tangannya meraih leher Evi dan mencengkeramnya kuat-kuat. Cengkeraman itu semakin erat, semakin lama, hingga Evi yang meronta tak lagi mampu bernafas.
Dalam beberapa waktu kemudian yang cukup singkat, tubuh Evi mulai melemah dan akhirnya benar-benar tak berdaya di kamar nomor 11 itu. Nyawa Evi pun melayang di tangan pria yang justru dicintainya. Di sisi lain, Ahmad yang melihat pacarnya telah lemas merasa ketakutan dan hendak melarikan diri. Namun, sebelum melarikan diri, Ahmad yang tergiur dengan barang berharga milik Evi juga turut membawa sejumlah uang dan handphone milik Evi. Lalu, tubuh Evi ditutupi bantal dan kain yang menyumpal mulut Evi dibiarkan begitu saja. Setelah itu, dengan ketakutan besar dalam dirinya, Ahmad langsung meninggalkan kamar losmen dengan berdalih kepada penjaga losmen bahwa ia ingin keluar sebentar untuk membeli makanan. Padahal Ahmad tidak kembali lagi ke losmen, meninggalkan Evi yang ternyata sudah meninggal dunia. Ahmad saat itu pulang, melarikan diri, dan bersembunyi di rumahnya sendiri di Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hingga kemudian, beberapa waktu kemudian, sekitar pukul 3 pagi, seorang penjaga losmen bernama Bambang Sutejo, berusia 60 tahun, merasa bingung ketika melihat kamar nomor 11 yang sebelumnya ditempati oleh Ahmad dan Evi. Pintunya terbuka sedikit dan lampu dalam keadaan mati. Bambang yang penasaran namun takut lalu mengajak petugas kebersihan bernama Saiful. Keduanya kemudian mengecek kamar nomor 11 tersebut. Saat lampu dinyalakan, betapa terkejutnya Bambang dan Saiful melihat seorang wanita tertutup bantal dan mulutnya tersumpal. Saat diperiksa nafasnya, wanita itu juga sudah tidak bernafas. Temuan wanita yang sudah tidak bernyawa itu pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP, termasuk meminta keterangan sejumlah saksi di sekitar losmen, sekaligus mencari alat bukti yang dapat membantu mengungkap kasus tersebut, termasuk rekaman CCTV. Namun, upaya itu terkendala karena minimnya barang bukti di lokasi, apalagi CCTV losmen saat itu dalam kondisi mati, sehingga polisi kesulitan mengungkap kasus tersebut, juga mengungkap siapa pelaku di balik peristiwa tragis tersebut. Untuk mendalami lebih jauh terkait identitas korban dan memastikan penyebab kematiannya, jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar, RSSA, Malang, guna dilakukan visum. Dari hasil pemeriksaan, tim forensik menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Terdapat bekas jeratan di leher serta luka akibat benturan benda tumpul di pelipis kiri yang menguatkan dugaan bahwa korban meninggal bukan karena sebab alami, melainkan akibat kekerasan. Penyelidikan pun berlanjut melalui serangkaian pemeriksaan. Akhirnya, identitas korban berhasil diungkap. Korban diketahui bernama Evi, seorang janda asal Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Kabar duka itu segera disampaikan polisi kepada pihak keluarga. Tangis dan kesedihan pun pecah begitu keluarga mendengar kenyataan pahit tersebut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Evi harus meregang nyawa dengan cara yang begitu mengenaskan. Jenazah Evi yang selesai diperiksa kemudian dipulangkan ke rumah duka untuk disemayamkan sebelum dimakamkan secara layak. Suasana duka begitu kental menyelimuti keluarga besar, kerabat, dan tetangga yang hadir. Pihak keluarga pun berharap agar polisi bisa segera menangkap pelaku yang tega menghabisi nyawa Evi agar ada keadilan bagi mendiang Evi. Namun sobat, mengungkap dan menangkap pelakunya ternyata bukanlah perkara mudah. Minimnya barang bukti di lokasi membuat polisi harus bekerja lebih keras. Meski begitu, berkat penyelidikan mendalam terhadap jejak korban dan keterangan sejumlah saksi, pihak kepolisian akhirnya berhasil mengidentifikasi pelakunya yang tak lain adalah Ahmad. Dengan berbagai upaya, polisi kemudian melacak keberadaan Ahmad hingga akhirnya pada hari Minggu 22 Juni 2025 sore hari, polisi berhasil menangkapnya di rumahnya yang berada di Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak. Saat penangkapan, polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor polisi N4210, VAM, sapu tangan, 2 unit ponsel, 1 SIM card, uang tunai sebesar Rp200.000. Ahmad kemudian digelandang ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi, terungkap fakta mengejutkan bahwa hubungan antara pelaku dan korban bukanlah sekedar transaksi, melainkan sepasang kekasih yang sudah berpacaran kurang lebih 1,5 tahun. Namun, kisah cinta itu justru berakhir tragis. Peristiwa ini dipicu oleh rasa sakit hati dan cekcok mengenai uang bayaran berhubungan. Korban meminta Rp500.000, tetapi Ahmad hanya mampu memberikan Rp200.000. Perselisihan itulah yang memicu pertengkaran hebat hingga akhirnya
Ahmad gelap mata menghabisi nyawa korban dengan cara mencengkram kuat leher korban sampai korban meninggal dunia. Benar-benar aksi yang sangat sadis. Atas perbuatannya, Ahmad tak bisa lagi mengelak dari jeratan hukum. Ia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa biasa atau pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ahmad pun terancam mendapat hukuman maksimal 12 tahun penjara. Benar-benar ironis ya sobat, hanya karena masalah yang sepele, nyawa seorang manusia harus melayang sia-sia. Itu dah sobat, kisah tentang Evi, seorang janda yang berprofesi sebagai wanita penghibur yang justru meregang nyawa di tangan kekasihnya sendiri hanya karena persoalan uang bayaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen kasih tahu nih ke kalian, Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang lagi cari barang-barang keren dan menarik, aku punya beberapa rekomendasi produk buat kalian nih. Kalau tertarik, langsung aja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembelian ya sobat.